Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya, Udi Rahmantio, kali ini dalam program Siaran Sehat Bersama Dokter. Baik, Sobat Sehat, saya ingin menyapa dulu nih untuk Sobat Sehat yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan di Kemenkes_RI maupun yang mendengarkan secara streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Sobat Sehat, topik kali ini adalah topik yang cukup hangat untuk dibicarakan dan cukup seru karena beberapa tahun ke belakang ini nih, isu kesehatan mental itu sudah mulai banyak digaungkan. Ini sebenarnya hal yang positif ya, mengingat awareness masyarakat atau kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental ini mulai tumbuh. Tapi di balik itu semua, sekarang tuh orang tuh banyak yang suka mendiagnosis dirinya sendiri atau bahasa anak Gen Z itu self-diagnose. Nah, padahal kondisi itu tidak bisa sembarangan dan butuh pendampingan dari seorang ahli. Maka dari itu, dalam talk show Siaran Sehat Bersama Dokter kali ini, kita mengangkat tema dengan judul Dikit-dikit Ngerasa Kena Mental Illness. Bersama dengan narasumber kita ada Dokter Santi Yuliani, seorang psikiatris. Halo, selamat sore, Dokter Santi. Halo, selamat sore. Selamat sore, Healthies. Apa kabar semuanya? Semoga nggak cuma sehat fisik tapi juga sehat mental ya. Sekali nih ya, karena memang lagi ini kan baru habis pemilu kan ya, jadi isu kesehatan Oh, itu lagi tinggi-tingginya nih dok ya. Tapi juga kesehatan mental ya. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? hari ini cukup baik. Berharap bisa seru-seruan bareng di sore ini. Dan kita bisa ngobrol sesuatu yang mungkin relate sama Healthies gitu ya. Hmm. Oke baik. Nah, sobat sehat dan juga healthies, kita akan bicarakan lebih dalam lagi nih tentang topik kita hari ini. Dan untuk sobat sehat dan juga healthies yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Santi, bisa bertanya melalui live Instagram, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau mengirimkan WhatsApp di nomor 0821 3636 2018. Baik, Dokter Santi. Ini seperti yang tadi saya bahas di awal ya, terkait self-diagnose soal mental illness atau kesehatan mental. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, bisa dijelaskan dahulu kondisi mental illness itu seperti apa, dok? Ya, jadi sebenarnya penggunaan istilah illness itu general ya. Jadi untuk semua penyakit tuh pakainya illness kalau kita ngomongin kesehatan. Tapi kalau ngomongin tentang kesehatan mental ya atau gangguan mental itu kecenderungannya banyak menggunakan istilah disorder. Tapi menggunakan illness pun juga nggak apa-apa. Prinsipnya adalah illness ini suatu kondisi yang tidak sehat, baik dari pun fisik maupun pikiran kita. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ya kesehatan dari sisi mental kita, pikiran, perilaku, dan juga tentunya suasana perasaan gitu. Oke baik. Dan kemudian kondisi apa yang rentan bagi semua orang untuk terkena gangguan mental? Dan biasanya kelompok mana dok yang mengalami masalah kesehatan mental dok? Kita kan taunya kan mungkin anak zaman sekarang ya, Gen atau Z. tapi apa bener dok, kesehatan mental itu cuma isunya mereka aja, bukannya itu kan itu bisa isu semua orang kan ya dok ya? Mm-mm. Nggak ada sih, nggak ada yang kemudian pasti bisa kebal sama kesehatan apa gangguan mental gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin mental disorder, ngomongin mental illness, semua orang itu ada kemungkinan mengalami mental disorder atau mental illness gitu. Nah, memang kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok atau misalnya populasi apa yang lebih rentan, tentunya populasi atau kelompok dengan tingkat stres yang besar gitu. Semakin besar stres di suatu populasi itu, semakin rentan pula populasi itu mengalami gangguan mental. Jadi nggak hanya based on umur atau based on generasi aja ya, pekerjaan juga bisa, situasi kondisi keluarga juga bisa, atau bahkan dia mengalami kondisi sakit fisik juga bisa. Banyak loh orang yang mengalami kondisi depresi itu bukan karena masalah sosial saja, tapi mungkin mengalami sakit fisik yang lama gitu. Misalnya punya diabetes lama nggak sembuh-sembuh, ngalamin depresi, atau misalnya memiliki gangguan cemas dikarenakan punya gangguan jantung, itu juga bisa. Hmm. Jadi semua orang itu ada kecenderungan atau kemungkinan untuk bisa mengalami gangguan mental gitu. Oke. Nah, gejala dan tanda seseorang memiliki masalah kesehatan mental itu seperti apa, Dok? Karena mungkin orang yang stres dikit gitu kan ya, itu ngerasa wah kena kena mental gitu kan.
Dan biasanya penyebabnya apa sih dok? Apakah penyebabnya itu bisa tadi dokter sempat sedikit spill ya tentang mungkin ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh gitu kan? Tapi Hmm. apakah penyebabnya itu hanya dalam diri sendiri atau bisa disebabkan dari lingkungan di luarnya dia dok? Ya. Jadi kalau disebut gangguan mental tuh yang penting memahami tiga dulu. Jadi mood tadi ya atau suasana perasaan, kognitif atau pola berpikir dan kemudian behavior atau perilaku. Nah, contohnya gangguan mood tuh apa? Kehilangan minat, kehilangan semangat. Biasanya nih mau berangkat kerja, wah bangun jam 5 das, disdus, das, disdus. Ini mau bangun aja mager banget. Mau berangkat gak ada motivasi gitu. Atau bisa juga kondisi suasana perasaan yang gampang tersinggung. Biasanya bisa dipecandain gak marah nih jadi gampang marah. Misalnya apa-apa jadi senggol bacok gitu ya kalau istilahnya orang-orang gitu. Duh, senggol bacok gitu. Kemudian perubahan misalnya perubahan-perubahan perilaku juga. Misalnya perilaku makan ya. Jadi kalau ditanya, "Dok, tanda-tanda gangguan mental apa sih?" Coba deh perhatiin yang kecil-kecil deh. Pola makanmu berubah nggak? Jadi kehilangan nafsu makan misalnya, atau malah jadi lebih banyak makan banget gitu. Yang semula biasanya aktif, hangout, nongkrong, bisa ngejawabin semua grup di WhatsApp, terus nggak mau lagi gitu ya. Atau perubahan pola tidur. Yang tadinya tidurnya bagus, jadi nggak bisa tidur, atau malah tidur terus. Ini bagian nih yang meraih menjadi tanda-tanda tuh awalnya gangguan mental. Terus gangguan kognitif. Nah ini yang kadang-kadang tuh jarang disadarin tuh kehilangan konsentrasi. Nah, jadi gampang lupa. Itu udah tanda-tanda tuh ngalamin gangguan mental, bisa dari burnout, atau misalnya bisa dari gangguan mood, gangguan kecemasan, itu semua mempengaruhi gangguan kognitif. Nah, apabila ditemukan tanda-tanda di area mood, perilaku, atau kognitif tadi, sebaiknya lakukan screening gitu. Nah, nanti kita spill tuh kemana screeningnya gitu ya. Atau Menarik. satu lagi, ngalamin gangguan fisik, udah berpindah-pindah dokter nggak ketemu sakitnya. Nah, itu juga tanda-tanda tuh ngalamin kondisi gangguan mental gitu. Iya, itu dia. Tapi tadi menarik dok ya. Salah satu gejalanya adalah kemampuan diri dalam berkonsentrasi. Ini apakah Hmm. termasuk ini dok? Kalau selain mungkin ya dalam hal pekerjaan atau mungkin sehari-hari deh gitu dok. Dia banyak melakukan kesalahan. Misalkan tadi itu mungkin ibunya udah bilang, tolong ambilin kunci di bawah bantal gitu kan. 5 menit kemudian dia lupa gitu kan. Kalau ibunya ngomong kayak gitu. Atau Mm-mm. misalkan kayak apa yang harusnya tuh dikerjain dan dikomunikasiin akhirnya dia nggak ngomong gitu kan karena ya nggak tahu dia mungkin mungkin jawabannya kayak ya lupa lah ya apalah itu kan dan itu sering terjadi dok bukan cuma sekali-sekali itu sering terjadi itu juga termasuk tanda-tanda gejala kesehatan mental dok. True. Ya, jadi tanda-tanda gangguan mental itu tadi nggak harus yang marah doang ya, tapi gangguan fokus dan konsentrasi. Kayak misalnya kita rapat tuh. Rapat 30 menit yang nyangkut pembicaraannya cuma 15 menit, 15 sisanya hilang tuh tadi. Ngomongin apa, pikiran kita zone out kemana gitu ya. Ketika kita diminta untuk mensarikan atau menyimpulkan nih, apa tadi kesimpulan dari rapat? Apa ya tadi ya? Hilang gitu. Nah, ini bahayanya kalau kemudian pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam, harus diselesaikan dalam waktu 5 jam. Bagaimana kalau kerjanya tim? Kan dia akan menghambat nih kinerja timnya. Bagaimana kalau misalnya jadi lupa nih ulang tahun atau anniversary pacarnya? Baduh, makin nambah masalah baru. Wah iya tuh ya itu mungkin Aduh. lupa lupa anniversary jadian lupa Iya, anniversary ulang anniversary tahun ketiga gitu hari lupa dia. ya, gitu kan. Nah, itu udah tinggal di ujung tanduk itu hubungannya tuh biasanya dok. Tapi kalau udah mengalami hal seperti tadi nih dok ya kan banyak orang tuh mungkin sekarang kesadaran tentang kesehatan mentalnya jauh lebih baik ya dok ya mungkin dibandingin Hmm. Mm-mm. tahun-tahun sebelumnya misalkan tahun 2000-an atau misalkan tahun era-era sebelumnya. Tapi tetap aja dok ada banyak orang yang masih mungkin melakukan self diagnosis sendiri ya kan dan mungkin Mm-mm. nggak mau pergi ke psikolog atau ke psikiater dengan alasan uh, takut ketahuan, masih hal yang tabu, atau jangan-jangan nggak punya biaya dan nggak punya waktu. Nah, ini gimana dok? Ini dijawab dari pertanyaan terakhir dulu ya. Pertanyaan yang paling sering masuk ke kolom komentar saya dan statement-statement yang selalu bilang, ah ngapain ke psikiater, ngabis-ngabisin duit, mahal ya. Mohon maaf healthies, bisa akses pakai BPJS ya.
Jadi ke psikiater itu bisa pakai BPJS. Gunakan BPJS-nya untuk bisa akses psikiater. Tidak hanya konsultasinya saja yang gratis, obatnya juga gratis, misalnya perlu tindakan juga gratis, misalnya memerlukan pengobatan juga gratis. Gratis artinya di cover gitu ya sama BPJS-nya. Jadi semoga alasan pembiayaan tidak menjadi alasan untuk bisa mengakses tenaga kesehatan, contohnya dokter psikiater. Bisa mendapatkan rujukan dari sejak puskesmas ya, kemudian nanti akan diarahkan ke rumah sakit gitu. Nah, terkait self-diagnose. Kenapa orang kalau kaitannya dengan mental tuh self-diagnose? Karena tadi, satu, mungkin takut biaya, kedua stigma. Dari zaman dahulu kala, kalau orang punya penyakit jantung itu cerita, tuh aku lagi sakit jantung. Semua orang kan bilang, oh iya iya banyak istirahat. Jangan sampai capek-capek. Coba orang bilang, aduh aku punya gangguan depresi nih. Allah, kamu masalahmu seberat apa sih? Mungkin cuman butuh bersyukur aja. Mungkin kamu nggak bisa menikmati hidup, ayolah bahagia gitu. Jadi satu, stigma kalau ke psikiater dianggap quote unquote gila. Kedua, ketika cerita ke orang, penyakitnya tuh diremehkan, punya gangguan kecemasan terus dibilang dikit-dikit dipikirin padahal pikirannya orang cemas juga nggak mau dia datang pikiran itu gitu. Jadi banyak hal kenapa orang memilih self diagnose. Problemnya ketika dia self diagnose dan menemukan kecenderungan bahwa dia mengalami gangguan mental, apakah datang ke psikiater? Enggak, banyak juga yang melakukan self treatment gitu. Padahal kalau kita cocokkan gejala ke engine search atau search engine, belum tentu bisa tepat tuh diagnosisnya. Jadi please datang ke psikiater atau ke psikolog untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Hari ini udah nggak ada lah kita berpikir tentang stigma ya. Saya rasa literasi kesehatan mental harus semakin kita gaungkan gitu, supaya orang-orang tidak mencari pengobatan dan diagnosis yang salah gitu. Oke, baik. Nah, Dokter Santi, ini mungkin berhubung waktu kita ada 15 menit nih, Dok ya. Dan ternyata pertanyaannya sudah cukup menumpuk. Saya langsung ke pertanyaan pendengar ya, Kak. Dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan plus curhatan, Dok. Jadi Hmm. nggak apa-apa, Dok ya. Kalau misalkan saya bacain, Dok ya. Baik, ini ada dari kelas 6 SD, Dok. Nadia dari kelas 6 dia kelas 6 SD. Kak, gimana caranya untuk menyembuhkan mental yang selalu terkena bullying di sekolah? Hmm. Ya, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang anak remaja, ya, di psikiater itu ada konsultan khusus anak dan remaja, ya, menyembuhkan bekas bullying atau gangguan mental akibat bullying itu perlu bantuan dari orang lain. Nggak bisa self treatment, butuh bantuan tenaga profesional. Karena apa? Perlu diakses dulu. Efek dari bullyingnya tuh ke arah apa? Ke arah gangguan perilaku kah? Ke arah gangguan mood kah? Ke arah gangguan kognitif kah? Atau sampai mengenai kondisi-kondisi fisik. Nah, ini akan dilakukan assessment terlebih dahulu oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang konsultan anak dan remaja, karena ini umurnya masih di umur SD kan, dia masih di bawah 18 tahun, akan masuk ke area anak dan remaja. Di situ nanti akan dilakukan assessment. Nah, dari assessment ini akan ditemukan gangguan apa yang kira-kira sito atau perlu segera kita tanganin gitu, supaya bisa kembali ke fungsi sosial semula. Treatmentnya macam-macam. Aduh dok nanti diobatin, belum tentu obat. Bisa saja dengan psikoterapi, bisa saja dengan terapi perilaku, bisa saja misalnya nanti dengan terapi yang lain seperti elektrofisiologi atau play terapi. Banyak modalitas terapi yang bisa diberikan untuk kasus-kasus anak dan remaja. Jadi please seek for help. Kalau kamu mengalami bullying, tolong lakukan pencarian bantuan. Kenapa? Karena nggak bisa self-treatment gitu. Sebagai orang yang mengalami distorsi karena kena bully, akan sulit untuk bisa rasional pikirannya. Sedangkan terapi kesehatan mental itu membutuhkan untuk bantuan orang dalam kondisi yang rasional gitu. Oke, baik. Ini kan mungkin masih umurnya SD, Dok ya. Mungkin kalau kalau masih remaja kayak gitu kan uh, belum bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, Ya, masalahnya adalah gimana kalau misalnya orang tuanya nggak mau dibawa ke psikiater atau ke psikolog, Dok, karena dia kan harus didampingi, Dok, sama orang tua atau sama hmm, orang dewasanya, Dok ya. Gitu. ya.
Jadi yang dilakukan oleh para psikiater di Indonesia salah satunya adalah melakukan kolaborasi dengan dinas pendidikan gitu ya. Jadi kita melakukan awareness ya, kita melakukan webinar, kita melakukan seminar edukasi kepada guru, kepada caregiver atau misalnya kepada center-center yang berkaitan dengan pendidikan anak. Kaitannya adalah untuk itu sebenarnya, guru BK contohnya gitu. Supaya ketika mereka menemukan kasus bullying atau ketika mereka menemukan ada anak nih yang menjadi korban bullying, ketika si anak ini tidak bisa mendapatkan support dari orang tuanya karena stigma, guru ini bisa menjadi pengganti dari orang tua. Ada juga yang datangnya bersama guru, jadi nggak bersama orang tuanya gitu. Ya, dan itu bisa kita lakukan pendampingan. Pada prinsipnya, caregiver itu tidak harus dari keluarga inti. Misalnya bisa om, bisa tante, bisa guru ya. Yang penting anak ini bisa mendapatkan akses untuk tenaga profesional. Apakah itu psikolog, apakah itu psikiater. Jadi salah satunya kita bikin IG live kayak gini, membuat apa ya webinar itu tujuannya adalah untuk spreading awareness kan. Semakin banyak orang tahu tentang mental health, maka semakin mau orang mengakses tenaga profesional di bidang kesehatan mental gitu. Hmm, Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan dari Selamat usia 41 tahun dari Cirebon. Selamat sore dokter, saya penyandang disabilitas. Udah 10 tahun kegiatan sehari-hari di kursi roda semenjak kondisi saya tidak bisa berjalan. Kadang saya sering gampang emosi, jadi mudah terpancing emosi. Ada apa dengan saya? Apakah itu berarti mental saya ada masalah? Silakan Ya, dok. baik, terima kasih pertanyaannya gitu ya. Kalau kita berbicara tentang gangguan mental, tadi kan ada 3 area nih yang terganggu ya, bisa mood, suasana perasaan, kemudian pikiran, dan kemudian perilaku. Menjadi mudah marah, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis, itu juga bagian dari gejala-gejala gangguan mental. Tapi apakah pasti diagnosisnya A, B, C, D, E? Itu nggak bisa kita diagnosis dalam kondisi yang hanya mendapatkan teks saja. Nah, saran saya untuk bisa melakukan self screening boleh akses www.pdskji.org. Jadi www.pdskji.org. Di situ ada self screening ya, bisa melakukan screening sendiri untuk kecemasan, untuk depresi, untuk trauma, untuk bunuh diri, untuk COVID-19 waktu itu ya, itu bisa diakses. Nah, setelah mengisi, nanti hasilnya akan muncul dan rekomendasinya akan muncul. Apakah bisa self-help, apakah perlu ketemu dengan tenaga profesional. Jadi mohon mendiagnosis itu tidak bisa hanya dengan ngechat, kemudian dokternya bisa kasih diagnosis apa gitu. Harus melakukan pemeriksaan secara langsung gitu. Apakah harus ketemu dokternya dok karena saya disabilitas kesulitan? Enggak, melakukan online bisa, tapi saran saya bentuknya adalah video ya, bentuknya adalah video call. Supaya apa? Supaya nggak hanya based on chat aja gitu. Jadi bisa diobservasi secara lebih mendetail dengan dokternya untuk bisa mendapatkan diagnosis yang pasti gitu ya. Apakah perlu untuk melakukan self screening ketika emosinya udah mulai up and down? Yes, please do. Oke, baik. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan yang cukup menarik nih dok ya. Tapi ini curhat nih dok ya. Jadi saya bacain aja dok ya. Assalamualaikum Min, saya trauma akan banyak hal dan takut akan banyak hal sampai saya enggan untuk berkomunikasi secara sering dengan orang sekitar. Saya lebih memilih untuk bermain video game atau menyaksikan anime. Saya takut mengambil keputusan dan selalu memiliki pemikiran untuk dikit-dikit apa nggak mati aja ya. Nggak ada yang berhasil nih. Mengingat saya selalu mendapati kegagalan di setiap apa yang saya upayakan. Dan saya sering melakukan self-harm dengan melukis kedua tangan dan paha hingga betis saya dengan cutter atau pecahan kaca apabila kopi, rokok, dan game tidak dapat menenangkan saya. Saya suka menyendiri, saya suka kegelapan, dan saya suka malam hari. Jadi saya lebih sering memilih begadang karena itu menenangkan saya dan tidur ketika orang-orang beraktivitas. Jadi saya kenapa? Karena saya bingung dengan apa yang terjadi dengan saya, apa yang saya inginkan, dan apa alasan saya hidup ke depannya, apa yang saya perjuangkan. Wah, ini nih eh, pertanyaan cukup panjang ya. Oke, silakan untuk Ya, ditanggapi. saya rasa sih ini bukan pertanyaan ya, ini lebih kepada ungkapan perasaan dan pikiran ya. Jadi Hmm. terima kasih sudah membagikan ceritamu ini. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya kamu akses rumah sakit di mana ada psikiater atau ada psikolog. Karena kasusmu ini bisa dibantu, ya. Kasusmu ini bisa dibantu. You are not alone. Please seek for help.
Segala sesuatu yang memunculkan kebuntuan, sudah tidak bisa lagi menemukan jalan keluar bentuknya, itu nggak selalu memang benar-benar buntu jalannya. Mungkin saja belum mendapatkan tambahan referensi tentang pemecahan masalah. Jadi datang ke psikolog atau ke psikiater itu tidak hanya masalah minum obat saja. Tidak hanya masalah mendapatkan diagnosis saja, tetapi mendapatkan tambahan referensi yang bisa kamu gunakan untuk membantu memecahkan masalahmu. Kenapa begitu? Karena seorang dokter ya, itu untuk bisa jadi psikiater contohnya, dia harus 10 tahun bersekolah kedokteran. Artinya dia punya 10 tahun paparan menemui berbagai macam jenis kasus. Dan kasus-kasus yang ditemui itulah yang bisa dijadikan sebagai referensi ya untuk membantu pasiennya. Jadi kalau misalnya teman-teman curhat, teman-teman cerita terus dibilang ya hidup lu kan enak dok, lu kan nggak punya masalah, beda kan sama gue kan punya masalah, lu tinggal nasehatin bla 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 bla. Dokter itu nggak menasehati, dokter itu memberikan referensi tentang kasus-kasus yang pernah ditangani dan berhasil. Jadi teman-teman jangan salah, apa yang disampaikan dokter itu bukan personal dokternya memberitahu pasiennya, tapi memberikan referensi, siapa tahu referensi yang disampaikan ini bisa membantu based on hal-hal yang sudah ditemui selama 10 tahun berpraktek. Begitu ya. Jadi please seek for help, cari bantuan karena kalau sudah self harm itu sudah masuk ke dalam kategori emergency. Jadi please cari bantuan gitu. Hmm, baik, ini pertanyaan dari Putri. Apakah penderita MAD, Mixed Anxiety Depressive Disorder, dapat disembuhkan? Terapi apa yang cocok untuk membantu pemulihan MAD? Terima kasih. Mixed anxiety and depression itu bisa 100% sembuh. Nah, terapi untuk mixed anxiety and depression itu macam-macam. Satu, ada yang namanya farmakoterapi tentunya karena dia mixed anxiety and depression, ada anti-depression dan ada anti-anxiety gitu ya. Kalau misalnya memunculkan gejala-gejala fisik akibat mixed anxiety and depression ya pastinya gejala-gejala obat-obatan untuk simptomatik diberikan juga, misalnya yang sampai dengan GERD, sampai dengan vertigo, akan dikombinasikan dengan obat-obatan anti nyeri misalnya gitu. Yang berikutnya adalah dengan psikoterapi. Apa yang dilakukan di psikoterapi? Cognitive behavior therapy. Jadi bagaimana membantu kognitif atau pola berpikir yang saat ini sedang distorsi menjadi pola berpikir yang lebih tepat. Ketika pola berpikirnya lebih tepat, maka perilakunya menjadi lebih tepat gitu. Jadi cognitive behavior therapy membantu supaya respon kita terhadap stres itu lebih adaptif. Ketika seseorang mengalami mixed anxiety depression, ketika mendapatkan stresor, maka akan terjadi yang namanya maladaptive response. Itu yang menimbulkan terjadinya hyperactivity atau hypersensitivity terhadap amigdala atau the center of fear di otak kita. Itu yang menimbulkan ketidakmampuan berpikir rasional. Nah, selain itu apa? Yang selain itu namanya elektrofisiologi. Jadi elektrofisiologi yang bisa digunakan untuk mixed anxiety and depression itu ada yang namanya neurofeedback, ada yang namanya transcranial magnetic stimulation. Jadi neurofeedback adalah alat yang digunakan untuk menstimulasi gelombang otak pasien supaya pasien bisa melakukan stabilisasi dari gelombang otak yang unstable. Contohnya pada mixed anxiety depression itu yang unstable adalah gelombang beta 2 dan alfanya. Jadi bisa kita stabilkan dengan alat yang namanya neurofeedback. Atau misalnya dilakukan inhibisi atau ditekan atau dibuat untuk menjadi tidak terlalu sensitif atau nggak terlalu cemas dengan alat yang namanya transcranial magnetic stimulation. Jadi pengobatan untuk kesehatan mental itu multimodal banget. Jangan berpikir kalau datang ke psikiater tuh ini melulu tentang obat gitu. Enggak. Banyak hal yang bisa dipilihkan atau ditawarkan oleh seorang psikiater ke pasiennya. Dan psikiater itu pasti akan melakukan yang namanya shared decision making. Mana yang dirasakan nyaman, itu yang akan kita jalankan. Jadi enggak one way gitu, oh harus gini, harus gitu. Enggak. Pasti akan ada hal yang ditawarkan untuk membuat pasien ini lebih comply dengan pengobatannya gitu. Kecuali kalau rumah sakitnya nggak ada ya. Misalnya di rumah sakit yang belum ada alat-alat, pilihannya berarti farmakoterapi dan psikoterapi gitu. Oke, baik. Nah, Dokter Santi ini pertanyaan sebenarnya masih agak banyak nih, tapi ini ke arah curhat aja. Maka dari itu mungkin bisa Dokter Santi bisa membuat kesimpulan untuk talk show kita pada hari ini karena sudah waktu menentukan jam 4 kurang 5 menit. Jadi karena ada keterbatasan waktu, mohon maaf Sobat Sehat, silakan Dokter Santi untuk memberikan pesan-pesan sehat untuk Sobat Sehat yang mendengarkan. Silakan, Dok. Baik, pada prinsipnya gangguan mental itu sama dengan gangguan fisik ya. Mental health itu adalah sesuatu yang juga health.
yang juga kesehatan. Jadi jangan teman-teman atau healthies merasa kalau punya gangguan mental itu sesuatu yang aib atau sesuatu yang memalukan gitu ya. Jadi gangguan mental ini letaknya ada di otak. It's a brain disorder. Jadi pahami bahwa ini brain disorder. Kalau mengalami kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, gangguan konsentrasi, nggak bisa tidur, itu gangguannya ada di otak. Dan itu bisa sangat-sangat dijelaskan secara neuroscience. Pengobatannya jelas, ya, treatmentnya ada, langkah-langkahnya juga ada. Jadi datang ke dokter untuk mendapatkan pengobatan terkait kesehatan mental, itu tujuannya untuk membenarkan kinerja otak supaya bisa berfungsi seperti semula. Kemudian please jangan lakukan self-diagnose karena tidak ada satupun search engine yang benar-benar bisa melakukan pemeriksaan secara detail terhadap kondisi pasien. Tidak ada yang bisa menggantikan dengan bertemu langsung dengan psikiater untuk bisa membuat diagnosis, apalagi self-treatment. Jadi hati-hati. Sekali lagi, kalau saya misalnya boleh diminta untuk menyampaikan ya pesan yang cukup kuat, please seek for help if you need help. Datang ke psikiater itu tidak melulu tentang berobat, tapi tentang bisa mendapatkan referensi terhadap penyelesaian masalah yang mungkin saat ini teman-teman tidak bisa menyelesaikan secara sendiri gitu. Iya, datangnya ke psikiater atau psikolog ya, bukan cari di search engine, apalagi di media sosial ya. Ya, Ya. please do your magic gitu biasanya tuh kalau di Oke, Oke, Dokter Santi, terima kasih ini sudah Terima berbagi kasih. tentang kesehatan mental ya, dikit-dikit mental illness ya untuk topik talk show kita pada sore hari ini. Semoga sehat selalu, Dokter Santi. Thank Semoga kita bisa you. berbicara di lain kesempatan ya, dan selamat menjalankan aktivitas kembali ya, Dok. Thank you. Terima kasih, Healthies. Baik, Sobat Sehat dan Healthy, terima kasih nih yang sudah menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan di Kemenkes_RI maupun yang mendengarkan secara langsung melalui radiokesehatan.kemkes.go.id maupun di aplikasi Radio Kesehatan. Mohon maaf jika pertanyaannya tidak bisa kami jawab. Besok kita ada program talk show keluarga sehat ya, dan masih ngomongin soal kesehatan mental. Jadi silakan bertanya di program tersebut ya, jam 9 pagi. Oke, saya Audi Ramantio beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.